Baik, Bapak Ibu. Eh, untuk materi yang kedua ini, saya izin memperkenalkan diri. Saya Ali Ishak. Saya adalah founder dari Berkreasi Multitech. Untuk materi yang kedua ini, tema kita yaitu menyingkap jaringan popularitas dan kontroversial di kalangan pelajar dengan menggunakan eh, aplikasi sosiometri, Bapak Ibu. Jadi nanti eh, kita tidak hanya sekedar berbicara teori saja, tapi pengaplikasian dengan pemanfaatan teknologi. Nah, Bapak Ibu, hmm, kita mulai dulu dari awal yang harus kita pahami dulu, yaitu tentang tugas sekolah, di mana tugas sekolah ini yaitu melakukan bimbingan kepada siswa. Eh, dalam hal ini biasanya dilakukan oleh guru BK. Jadi kalau misalkan sekolah itu tidak ada guru BK-nya, maka tugas ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah, Bapak Ibu. Itu perlu disampaikan ke kepala sekolah yang nggak punya guru BK ya. Jadi melakukan bimbingan siswa, yang pertama adalah bimbingan pribadi, yang kedua bimbingan belajar, yang ketiga bimbingan karir, dan yang keempat adalah bimbingan sosial. Nah, selama ini guru BK sudah banyak melakukan bimbingan pribadi, bimbingan belajar, bimbingan karir ya. Pertanyaan terakhir, apakah sudah melakukan bimbingan sosial, Bapak Ibu? Seperti apa bimbingan sosial itu, Bapak Ibu? Jadi salah satunya yaitu eh, menganalisis keadaan sosial siswa di kelasnya masing-masing, Bapak Ibu. Nah, di dalam sekolah itu selalu ada dinamika hubungan sosial antar siswa, Bapak Ibu. Seperti apa dinamika ya? Namanya eh, dinamika selalu naik turun ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat dulu berita-beritanya. Jadi ini ada berita warga bubarkan pasangan pelajar yang bolos sekolah dan asik merokok ya. Lokasinya kita abaikan aja ya. Ada juga ini pelajar yang bolos sekolah kena razia ya dan dihukum. Ini sama Satpol PP ya. Kemudian ada juga ini yang paling sering ya, tapi sudah mulai berkurang ya di era sekarang walaupun masih ada, yaitu tawuran pelajar ya. Ini sampai sesekali memakan korban, ada yang sampai meninggal ya. Kemudian ada juga masalah sosial yaitu karena nggak mau masuk geng, siswa salah satu sekolah di Medan ini dianiaya temannya dan alumni. Ini masalah sosial juga. Kemudian ada juga ini Bapak Ibu, masalah sosial tapi pribadi ya. Tetap aja namanya sosial karena ada hubungan antara manusia satu dengan manusia lain. Yaitu pasangan kekasih siswa SMK ini bunuh diri ini gara-gara pacaran ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga ini eh, pemukul siswa sampai meninggal ya. Ini ya kita abaikan. Kemudian ini alasan mengapa berurusan dengan teman itu lebih buruk daripada putus cinta. Ya itu masalah sosial siswa ya sebenarnya. Nah, banyak ya kalau kita berita kita rangkum semua beritanya banyak sekali terkait sama masalah sosial siswa. Nah, pertanyaannya nih, mengapa ada masalah di antara hubungan sosial siswa ya antar siswa mengapa masalah hubungan sosial antar siswa itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Ya, karena memang kita manusia dan saling berinteraksi ya. Makanya karena kita berinteraksi, maka akan terjadi gesekan walaupun itu kecil atau besar ya. Nggak usah di sekolah, kita sendiri saja, misalkan sesama guru, kadang-kadang ada gesekan-gesekan ya. Dengan tetangga kita di rumah juga ada gesekan-gesekan. Jadi karena memang kita makhluk sosial sebagai manusia dan melakukan interaksi, maka ada kemungkinan kita juga akan kena masalah sosial seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian apa sih efeknya masalah sosial bagi siswa? Ya, dalam hal ini adalah pembelajaran ya di pendidikannya ya di sekolah. Ya, efeknya
sama saja ya. Apapun yang kita lakukan selalu ada sisi positifnya dan juga sisi negatifnya. Nah, oke. Kita lihat lagi nih, ini Bapak Ibu yang mulai mulai banyak ya. Jadi ternyata setelah diteliti ya, ribuan anak di Blitar ini nggak mau sekolah ya. Ternyata bukan karena masalah ekonomi, masalah apa? Banyak. Ini juga ada 700 siswa SMP di Kabupaten Pandeglang drop out. Ini bukan karena ekonomi saja ya, termasuk juga ekonomi. Lainnya apa Bapak Ibu? Ternyata ada yang menikah ya, menikah dini di usia muda, kemudian bekerja ya, juga eh, hal-hal lain yang terkait sama masalah sosial. Dan itu setelah kita rangkum dalam satu kabupaten atau dalam satu kota, jumlahnya sangat besar Bapak Ibu. Bisa 700 siswa, ada 1.000 siswa ya, drop out masalah kayak gitu ya. Kalau kita hitung untuk sekolah kita paling ada satu atau dua ya. Tapi kalau dalam skala satu kabupaten atau satu kota, di mana jumlah sekolahnya 1.000, kalau satu sekolah ada satu, maka kurang lebih memang ada 1.000 siswa yang kena masalah ya seperti ini. Sampai-sampai tidak melanjutkan sekolahnya. Nah, itu nanti kita akan analisis dengan sosiometri tentang keberadaan hubungan sosial siswa. Nanti kita akan mengetahui keadaan sosial siswa di sebuah kelas, walaupun kita nggak pernah masuk di kelas tersebut, walaupun kita nggak hidup di sana, guru kalau bisa memanfaatkan sosiometri, maka guru akan tahu situasi kelas sosial ini seperti apa ya. Nanti akan kita lihat keajaiban dari sosiometri ini, Bapak Ibu. Jadi sosiometri ini seperti yang dikatakan Pak Rojabi adalah metode penelitian dan analisis dalam bidang sosiologi dan psikologi sosial. Jadi yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan hubungan sosial antar individu-individu di dalam satu komunitas. Jadi kurang lebih ini contoh sederhana dari platform Facebook misalkan ya. Facebook itu sebenarnya sosiometri tapi tingkat dewa itu Bapak Ibu karena dia menghubungkan manusia seluruh dunia dan Facebook itu memiliki data seperti ini sebenarnya. Nanti akan kita kita hubungkan ya data seperti apa yang luar biasa yang dimiliki oleh Facebook terkait dengan hubungan yang kita tidak pernah tahu ya. Nah, tentang analisis sosiometri ini sebenarnya bukan penemuan baru Bapak Ibu ya. Ini tokohnya adalah Jacob L. Moreno, yaitu seorang psikiater dan sosiolog ya. Jadi tahun-tahun Perang Dunia era Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua ya ini sudah dilakukan. Nah, nanti di dalam aplikasi ini kita akan membahas sosiometri popularitas, yaitu popularitas yaitu sosiometri yang merujuk pada tingkat kepopuleran atau penerimaan yang dimiliki oleh seseorang di antara kelompoknya. Kemudian yang kedua adalah kontroversial, yaitu sifat atau karakteristik yang menimbulkan perdebatan atau pertentangan di dalam kelompoknya, seperti itu. Jadi, eh, nanti kita akan analisis. Sebelum kita melakukan itu, pertanyaan kami, ya, perlukah melakukan deteksi dini terkait hubungan sosial siswa ini? Perlukah guru atau sekolah juga mengetahui dinamika masalah sosial antar siswa? Ya, ya. Nanti kita akan membedahnya dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasinya seperti ini, Bapak Ibu. Analisis sosiometri popularitas dan kontroversial. Baik, kita mulai, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan kami kasih kesempatan jika mau ada kita lakukan tes simulasi ya tentang keadaan sosial. Jadi akan ada angket online menggunakan Google Form. Silakan Bapak Ibu yang mau jadi sukarelawan, kami perlu 50 sukarelawan ya. Mohon maaf, chatting semua kami pause dulu ya. Oke, jadi kami butuh data sukarelawan. Jadi kami butuh nama Bapak Ibu, maksimal 50 orang ya. Kami
share di chat Zoom, silakan diisi. Jadi kita akan simulasi bahwa kita satu kelas gitu ya. Nanti kita akan analisis bagaimana keadaan sosiometri di kelas ini, seperti itu Bapak Ibu. Nah, silakan bisa diketik manual STTID garis miring tes data. Jadi kami butuh nama-nama Bapak Ibu. Silakan diisi saja nama. Ini bukan absen ya, bukan absen. Ini hanya untuk simulasi. Kita akan melakukan tes sosiometri. Bagi yang mau saja ya, jadi sukarelawan, silakan diisi ya. Oke, ini terlihat ya. Silakan, waktunya 1 menit saja untuk Bapak Ibu yang pengen tahu nanti kita akan ngisi angket ya. Jadi sementara kita butuh data nama dari Bapak Ibu semuanya ya. Baik, silakan sambil diisi. Kemudian saya akan coba buka aplikasinya. Kita akan melakukan tes angket ini online menggunakan Google Form. Jadi Bapak Ibu nanti akan kami kasih link lagi. Saya tutup dulu. Ya, ini adalah aplikasinya yang akan kita eh, gunakan untuk mengelola hasil tes sosiometri ya. Baik, Bapak Ibu, eh, silahkan yang masih mau jadi sukarelawan, silahkan sambil diisi namanya. Saya akan menampilkan aplikasinya kurang lebih seperti ini ya, Bapak Ibu. Ya, ini kita aktifkan dulu di sini. Baik, untuk yang jadi sukarelawan sudah selesai ya. Ini jumlahnya cuma 17. Jadi nanti akan ada angket bagi nama-nama yang tidak ngisi ini jangan mohon tidak diisi ya. Angketnya tidak diisi karena ini khusus orang-orang yang mau jadi sukarelawan ya. Dan namanya harus terdaftar. Kalau namanya tidak terdaftar maka tidak bisa kita menganalisis sosiometrinya. Baik, kita tunggu 1 menit lagi ya. Pas jam 20.00 kita akan masukkan data ini. Monggo. Jadi nanti yang tidak ngisi data ini tidak boleh ngisi angket ya Bapak Ibu, karena datanya akan tertindih. Baik, 10 detik lagi. Baik, ini ada 18 orang. Jadi hanya 18 orang ini yang boleh, oh ada 19 ya, tambah satu. Ya, oke, 21 orang. Baik, kita cukup ya. Saya akan memasukkan data nama Anda semua yang sudah ngisi data ini. Saya butuh waktu 1 menit, mohon tunggu sebentar ya. Ini akan kami masukkan ke dalam Google Form. 21 ya. Saya mohon izin minta waktunya 1 menit untuk memindah data ini. Baik, picture satu. Oke, angketnya akan kami buat dulu sebentar.
Baik Bapak Ibu, angket online-nya sudah siap. Ini ada 21 ya. Jadi ini yang boleh ngisi angketnya. Kita mulai sekarang. Nah Bapak Ibu silakan Bapak Ibu isi angket. Linknya akan kami buka di sini. S.id garis miring tes SPK ya. Jadi saya akan tulis di chat Zoom angket. Oke, di chat Zoom sudah kami tulis angket sosiometri online tertulis ya. Bisa diklik. Silakan Bapak Ibu lihat ya. Ya, ini adalah angket online untuk menganalisis. Nanti kita simulasi ya, kira-kira kita sudah kenal ya, pura-puranya kita sudah kenal. Nanti diisi aja ya. Nah, Bapak Ibu silakan diisi emailnya ya, copy aja di atas atau diisi sembarang juga nggak apa-apa. Kemudian di bawahnya, ini cara mengisi angketnya ya. Ini ada daftar nomor absen teman atau dalam kelompok. Nah, ini Bapak Ibu lihat dulu. Di sini yang data nama Bapak Ibu masuk di sini boleh mengisi. Bagi yang tidak masuk, mohon tidak diisi, cukup dilihat-lihat saja ya. Kenapa? Karena nanti datanya bisa apa terreplace ya, diganti sama data yang bukan namanya seperti itu. Oke. Jadi di sini kita katakanlah simulasi ada di sekolah, kita punya data absen siswa kita seperti itu. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu langsung dilihat nomor urut absen saya. Ini jadi nama saya, misalkan nama saya Arif, saya nomor urut 4. Maka di sini ditulis nomor saya absen 4 ya, di sini. Kemudian untuk kelas nomor induk semuanya diabaikan. Baru nama ditulis Arif misalkan ya. Lalu abaikan semua. Baik Bapak Ibu, untuk identitas, jadi kita akan berputar-putar di antara gambar daftar nama ini ya Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan dulu, di angket ini ada 4 pertanyaan total ya. Ada 4 pertanyaan memilih, kemudian ada pertanyaan yang sama, menolak. 4 pertanyaan menolak. Nanti akan kami terangkan di aplikasi offline-nya ya, seperti itu. Nah, untuk online ini karena kita simulasi, jadi cuma ada 2 pertanyaan memilih dan 2 pertanyaan menolak. Nanti di bawahnya akan tertulis abaikan atau lewati. Silakan Bapak Ibu dilewati, tidak usah diisi ya, seperti itu. Baik, sebenarnya cara ngisinya gampang, cuma kita harus sering-sering lihat daftar nomor urut absen. Jadi silakan nanti ditulis nama nomor absen yang sini untuk teman-teman kita ya, untuk setiap pertanyaannya. Oke, kita mulai dari kategori memilih ya. Jadi cara mengisinya ini siswa harus jujur ya. Eh, Ya pasti ya. Karena ini untuk siswa ya sebenarnya. Nah, ini ada 2 kategori pertanyaan yaitu A dan B. Untuk A1 itu sebenarnya berbanding terbalik dengan B1. Kemudian ada A2 berbanding terbalik dengan B2. Ada A3 diabaikan, A4 juga diabaikan. Ya, nggak usah diisi. Oke, kita mulai dari pertanyaan 1. Siapa teman di kelas yang paling dekat dengan saya? Misalkan sahabat atau teman akrab. Maka diisi angka saja di sini. Misalkan tadi nama saya Arif. Kemudian teman yang paling dekat adalah Sofitria ya, misalkan Ibu Sofitria. Nomor absen misalkan 10 ya. Maka di sini ditulis 10, siswa nomor 10. Alasannya, nah, misalkan anaknya humble ya, ya humble gitu, simple aja ya. Misalkan anaknya periang atau baik hati, suka sedekah ya, suka mentraktir ya, ditulis aja seperti itu. Kemudian ada pertanyaan A2, siapa teman yang paling cocok untuk kegiatan ekskur dengan saya? Misalkan ditulis siswa nomor 17. Alasannya anaknya pintar ya, langsung aja pintar.
Seperti itu. Itu saja cara ngisinya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya dilewati abaikan soal A3, lewati abaikan-abaikan, lalu langsung B ya, B1. Ini pertanyaannya terbalik dengan A1 ya. Pertanyaan B1, siapa teman di kelas yang paling ingin saya jauhi atau teman mengganggu saya? Cari lagi di foto di atasnya ini. Misalkan ya, nomor berapa? Ya, nomor 6. Untuk B1-nya, ya terserah jawabannya. Nah, alasannya, misalkan anaknya suka iseng. Ya, kemudian B2 sama siapa teman kegiatan organisasi ekskul yang ingin saya hindari atau ingin saya jauhi, misalkan siswa atau kalau ini nggak harus wajib dijawab ya Bapak Ibu. Jika tidak ada jawaban, biarkan saja kosong ya, tidak apa-apa. Karena nanti ini kita hanya menilai yang dijawab saja ya, seperti itu. Untuk berikutnya abaikan-abaikan, lalu kalau sudah tekan tombol kirim Bapak Ibu, seperti itu ya. Oke, kita lihat apakah sudah ada yang ngisi? Wah, ini sudah masuk 4 ya. Cepat 5, 6. Ya, baik. Oke. Silakan diisi. Dan sebenarnya kalau kita laksanakan di kelas, tes ini paling hanya butuh waktu sekitar 5 menit ya untuk siswa kita. Sebentar ya. Tesnya itu sebenarnya sebentar sekali. Oke, kita tunggu 2 menit lagi. Silakan. Ada 21 tadi ya, 21 peserta yang harus mengisi. Ya, 21. Monggo silakan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pertanyaan itu nggak perlu banyak-banyak, cukup dua. Pertanyaan dasarnya adalah pertanyaan A1 dan juga pertanyaan B1. Maka itu sudah cukup mewakili dan bisa dianalisis oleh aplikasi. Tapi Bapak Ibu bisa juga mengembangkan pertanyaan lain A1, A2, A3 sampai A4 sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalkan sambil kuliah S2 atau S3 ya, silahkan pakai analisis ini atau menggunakan aplikasi ini untuk pembuatan tesis atau disertasi ya, atau penelitian tindakan kelas juga bisa ya. Baik, sudah ya, saya kira sudah yang isi cukuplah 16, 17 sudah masuk. Bapak Ibu, saya kembali lagi ke analisis aplikasinya. Nah, sudah masuk ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, aplikasi ini sebenarnya berbasis Excel. Jadi mudah digunakan. Bapak Ibu kalau sudah menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Excel pasti akan mudah menggunakan aplikasi ini karena ini dibuat dari Microsoft Excel. Nah, untuk bagaimana cara menggunakannya, langkahnya itu sebenarnya cuma 3, Bapak Ibu. Ini sisanya semuanya otomatis ya, dianalisis otomatis oleh aplikasi ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, misalkan suara saya nggak jelas atau putus-putus, Bapak Ibu boleh nanti chat kami ya. Oke, jadi Bapak Ibu walaupun melihat aplikasi ini kayak kompleks, tapi sebenarnya ini simple dan semuanya itu berjalan otomatis ya. Bapak Ibu cuma perlu melakukan 3 hal saja ya. Yang pertama apa? Yang pertama siapkan angket. Angketnya di sini sudah ada ya, sudah ada template-nya. Jadi angketnya itu bisa online, bisa offline. Kemudian yang kedua, bagikan ke siswa lalu diisi ke siswa. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita menginput hasil jawaban siswa. Itu kalau manual. Kalau yang pakai online, jawaban siswa otomatis masuk ke dalam aplikasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Gitu saja ya. Nanti sisanya ini otomatis. Baik. Kita mulai. Ini adalah halaman menu utama di mana tampilan depan ini sebenarnya adalah tombolnya icon ya.
sama dengan yang menu-menu di atas ya. Jadi tombol-tombol di sini itu sebenarnya fungsinya sama dengan tombol menu-menu di atas ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini ada angket. Ya, angket ini ada dua versi ya. Yang pertama adalah angket versi cetak ya, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah angket online ya. Angket online yang Bapak Ibu kerjakan tadi ya. Jadi misalkan sekolah ini eh, siswanya tidak boleh bawa HP atau tidak ada akses internet, maka silakan gunakan cara adat ya, yaitu isi angket secara fisik ya, dicetak seperti itu baru diisi. Nah, cara ngisi angket yang cetak ini sama, ada tiga bagian. Yang pertama adalah identitas kita ya, identitas peserta. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah database apa namanya? Daftar nama teman-teman kita di kelas ya. Jadi nanti perlu diingat-ingat nomor urutnya. Nah, kemudian di sini ada dua bagian atau dua kategori pertanyaan. A sama B. Yang A ini adalah kategori memilih, yang B adalah kategori menolak. Seperti itu. Jadi kayak tadi pertanyaannya siapa teman di kelas yang paling dekat dengan saya. Maka di sini dilihat siswa nomor 10 misalkan. Jadi gitu aja caranya nanti ya. Diisi oleh siswa dengan kertas ya. Ini versi versi cetaknya. Baik, angket sudah ada. Kemudian selanjutnya yaitu menginput data ya. Jadi angket bagikan ke siswa, lalu siswa ngisi, dan hasilnya kita analisis secara otomatis. Nah, Bapak Ibu, ini adalah halaman input data. Ada dua bagian, yang sebelah kiri adalah data identitas siswa, yang sebelah kanan ini adalah data jawaban dari angket. Ya, baik. Bagaimana cara mengisi data di sini, Bapak Ibu? Ada banyak cara ya, Bapak Ibu. Saya hapus dulu datanya. Ada banyak cara untuk menghapus data yang ada di halaman input data ini. Yang pertama itu cara adat ya, yaitu kita ketik langsung, misalkan Ali Budi ya, seperti itu. Ini cara adat ya, cara dulu. Kemudian yang kedua, kita bisa impor data ini dari data Dapodik ya. Misalkan di kelas ya, butuh data dari Dapodik. Nah, seperti ini. Oke, silakan Bapak Ibu nanti di apa namanya diminta ya, minta ke bagian admin Dapodik ya, seperti itu. Untuk diekspor ke Excel, lalu nanti data dari Excel Dapodik tersebut bisa kita tarik kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Ya, mohon maaf ada gangguan. Nah, ini sudah masuk ya. Data dari Dapodiknya sudah masuk. Nah, kemudian Bapak Ibu dari data Dapodik ini bisa kita masukkan lagi ke dalam input data dengan mengklik tombol copy ke halaman input data seperti itu. Maka data siswa dari Dapodik ini akan masuk ke dalam input data ya. Nah, di sini sudah masuk ya. Ini. Jadi kita lebih mudah ya nanti untuk mengelolanya. Kemudian cara yang ketiga, kita bisa import dari Dapodik, kita juga bisa copy paste dari Excel biasa. Jadi misalkan Bapak Ibu apa namanya punya absen berbentuk Excel ya, Bapak Ibu tinggal kayak gini, di copy di blok ya, Ctrl C, lalu Ctrl Tab, Ctrl V. Maka datanya bisa kita pindah dengan cepat ya ke dalam aplikasinya. Nah, kemudian bagaimana untuk yang emis? Emis ya menggunakan cara yang kedua ya. Silakan di copy ke dalam Excel lalu Ctrl C, Ctrl Tab ya, lalu Ctrl V di paste seperti itu. Ya, itu beberapa cara untuk ngisi data ini ya, data peserta. Kemudian bagaimana untuk jawaban angketnya? Jawaban angketnya silakan diisi di sini. Yang satu, dua ini adalah jawaban nomor absen siswa. Jadi misalkan tadi saya siswa nomor, sorry, ya,
Nah, data nama kita ambil lagi ya. Yang tadi misalkan saya Pak Arif ya nomor 4. Tadi siswa yang saya pilih adalah siswa nomor 10. Kemudian saya pilih dua adalah siswa nomor 17 misalkan. Ini tadi anaknya humble misalkan ya. Kemudian yang ini loyal. Oke, begitu cara ngisinya ya. Gitu saja. Ini kalau yang manual. Bagaimana untuk yang apa namanya? Yang otomatis Bapak Ibu tadi kan sudah apa namanya? Sudah isi angket ya di Google Form, maka di sini kita hubungkan Google Form-nya yang Bapak Ibu isi tadi, yang ini ya. Nah, ini sudah ngisi 20 orang ya. Nah, kita bisa tarik data ini ya dengan mengklik address barnya, lalu buka aplikasinya dan masukkan di sini. Ya. Lalu kita tekan tombol impor dari Google Sheet. Nah, Bapak Ibu, kita akan mengambil data dari Google Form menggunakan perintah yang ada di aplikasi Excel ini ya. Kita tunggu sebentar. Untuk pengisian Google Form, Bapak Ibu, nah ini sudah masuk ya datanya. Untuk pengisian Google Form, Bapak Ibu, eh, ya kalau bisa tidak bisa secara manual karena nanti data-data Bapak Ibu yang isi itu akan urut sesuai dengan nomor absen siswa. Jadi ini ada yang kosong berarti ini yang tidak ngisi angketnya ya. Sudah daftar tapi tidak ngisi angketnya. Ada dua orang ini terlihat ini ya nomor 17, nomor 18. Nah, Bapak Ibu, sampai sini sudah selesai lah tugas Bapak Ibu. Ya. Nah, berikutnya akan kita analisis secara otomatis ya apa yang didapat dari angket sederhana ini. Nah, sebenarnya cukup satu pertanyaan, nanti analisisnya itu bermacam-macam Bapak Ibu. Ini jawaban nanti ya. Ya, baik. Kita mulai dari analisis yang pertama, yaitu analisis per peserta. Ini dilihat otomatis ya Bapak Ibu. Kita mulai dari eh, si logonya kita ubah dulu ya biar bagus. Bisa kita ganti dengan logo sekolah kita. Baik, hmm, kita mulai dari analisis siswa nomor 1 ya. Ibu Muzakiratunisa ya. Ini Bapak Ibu, ini hasil analisisnya dan dokumen ini rahasia ya, nggak boleh dibagikan ke siswa. Jumlah keseluruhan peserta itu 20 karena dua itu tidak ngisi ya. Seperti itu. Kita masukkan saja biar terlihat ini ya, biar terlihat banyak. Saya masukkan aja secara manual daftar nama pesertanya. Ya, baik. Kita mulai analisis per peserta di sini. Di sini langsung tampil Bapak Ibu jumlah peserta keseluruhan yaitu 22 orang. Ya, ini contoh ya Bapak Ibu nanti misalkan ada sesuatu ini hanya simulasi, bukan sungguhan ya. Nah, di sini langsung terlihat teman yang memilih Anda yaitu ada 6 orang ya. Siapa saja? Ya, Ibu Munda Karinisa ya. Yang milih adalah Arif, Nani Purwanti, Misbahul Munir, Nur, Dasino, Tati ya. Semuanya, maaf ya Bapak Ibu, ini kita simulasikan ini sebagai siswa ya di kelas. Jadi eh, Ibu Muzakarin Nisa itu sudah tahu ada 6 orang siapa saja yang memilih saya. Ini ternyata orang-orangnya ya. Kemudian di bawahnya alasan dipilih yaitu baik, baik hati ya, dua jawabannya dua.
rajin, suka berorganisasi, baik, baik dan aktif ya, seperti itu. Nah, ini apa yang makna dari ini, Bapak Ibu? Makna dari kita mengetahui alasan-alasan mereka memilih kita. Ini artinya kita tahu karakter siswa ini menurut penilaian teman-temannya. Di kurikulum 2013 kan ada nilai sosial ya, nilai spiritual dan sosial. Nah, untuk sosial sendiri itu dibagi menjadi empat ya, empat kalau nggak salah. Penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, kemudian penilaian dari guru, dan juga apa namanya satu lagi apa namanya itu? Anekdot ya seperti itu. Nah, ini adalah penilaian dari teman. Jadi kita tahu karakter siswa, yaitu orangnya baik ya, rajin, suka berorganisasi, baik, aktif seperti itu. Ini yang memilih kita. Ini karakter positif misalkan. Kemudian teman yang menolak kita, ini ada empat orang ya. Siapa saja orangnya kita sembunyikan, nggak boleh ya, khawatir dilihat. Nah, karena yang kita perlukan adalah alasan mereka menolak kita, yaitu jahil dan egois, karena dia susah diberitahu, tertutup, iseng, seperti itu. Jadi kita tahu karakter siswa ini ya, karakter baiknya adalah orangnya baik rajin, tapi karakter negatifnya adalah misalkan jahil, egois ya, susah diberitahu, tertutup, iseng dan lain-lain, Bapak Ibu. Jadi ini kita akan tahu karakter siswa per siswa atau siswa per orang ya di sini. Ini bisa kita cetak ya. Ini kalau kita tambahkan untuk siswa nomor berikutnya nomor 2. Nah, ini dipilih oleh 3 orang ya. Alasannya humble, supel ya. Kemudian ditolak oleh 2 orang. Susah diajak kerjasama, malas ya. Ini karakter negatifnya. Jadi bayangkan Bapak Ibu nggak pernah masuk kelas lalu mengadakan tes ini ya. Lalu Bapak Ibu akan tahu nanti keadaan di kelasnya. Ini baru keadaan per individunya ya. Di bawah ada saling memilih dan saling menolak. Apa itu saling memilih dan saling menolak? Akan kita bahas dalam sosiogramnya. Baik, kita lanjut, kita abaikan ya. Ini bisa kita cetak PDF ya Bapak Ibu seperti ini. Jadi siswa nomor 1 sampai siswa nomor 2 misalkan. Jadi dokumen ini kalau Bapak Ibu butuh bisa dicetak PDF dan digenerate atau dicetak fisik ya sebagai laporan. Nah, seperti ini. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini PDF-nya. Terlihat ya, lebih banyak dipilih atau ditolak. Ini laporan per individunya. Ini sudah masuk. Oke, kita akan lihat dalam laporan per kelas ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan lihat hasil analisisnya dalam bentuk sosiogram, di mana warna kuning ini adalah perempuan, yang warna ungu ini adalah laki-laki ya sebenarnya. Baik, Bapak Ibu, untuk pertanyaan A1 yang Bapak Ibu isi, di sini akan langsung terlihat Bapak Ibu siswa yang paling populer, yaitu siswa nomor pertama ya, Ibu Muzakiratun Nisa ya. Ternyata Ibu ini paling banyak dipilih oleh teman-temannya. Kemudian dilihat di sini ya, peserta yang saling memilih, Didik Cemerlang sama Asri Prasdianti, kemudian Rani Aulia sama Hesti, kemudian Arif dan Rani Aulia. Nah, Bapak Ibu, ini maknanya apa? Oke, kita mulai dari yang paling populer. Nah, makna dari siswa paling populer ini adalah siswa pemimpin yang tidak tertulis, Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu melakukan tes ini sebelum pemilihan ketua kelas, maka dimungkinkan yang jadi ketua kelas adalah siswa yang paling populer di sini. Kenapa? Karena ini kemungkinan siswa yang menjadi pemimpin tapi tidak tertulis ya seperti itu. Kemudian yang di bawahnya ini adalah saling
memilih atau berpasangan, ini boleh jadi artinya mereka itu teman dekat, sahabat, atau bahkan mungkin punya hubungan khusus seperti pacar ya, seperti itu. Apa manfaatnya kita tahu data ini dalam satu kelas? Ya. Jadi seandainya misalkan ini ada namanya Bapak Didik Cemerlang ya, sama Ibu Asri, ini saling memilih ya. Nah, misalkan ya anak siswa kita ya, ini misalkan Pak Didik ya, nggak masuk 3 hari. Kemudian seperti biasa, wali kelas pasti akan lapor ke guru BK, suruh menghubungi ya. Lalu kita menghubungi orang tuanya. Halo Bapak, ini anaknya jadi nggak masuk sekolah 3 hari. Ternyata bapaknya bilang, loh anak saya setiap hari sudah berangkat ke sekolah, pakai seragam dan sudah berangkat kok setiap hari. Berarti nggak nyampe anaknya ya, nggak nyampe ya Bapak Ibu. Artinya apa? Apa yang harus kita lakukan? Biasanya kita akan melakukan penelitian. Pasti kita akan datang ke kelas, tanya, di mana siswa ini kok nggak masuk ya? Tanya teman-temannya, siapa teman dekatnya. Nggak usah, cukup Bapak Ibu lihat data ini. Oh, ini teman dekatnya adalah Asri. Cukup dipanggil saja Asri ya, misalkan. Dipanggil ya pasti eh, anak yang bermasalah itu kebanyakan akan eh, bercerita ke temannya ya, ke temannya seperti itu. Terutama teman yang dekat. Jadi ini kemungkinan saling memilih adalah teman dekat, sahabat karib, atau mungkin berpasangan seperti itu. Oke, jadi di sini terlihat Bapak Ibu datanya dalam satu kelas. Kemudian di bawahnya lagi ada data neglectee, yaitu siswa yang biasa-biasa saja, dipilih satu atau dua. Ya ini banyak jumlahnya 11 peserta. Ini biasa-biasa saja ya. Kemudian ada siswa yang tidak terpilih sama sekali atau siswa terisolasi. Jadi ada 5 orang ya. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu guru BK nganggur, ya maksudnya agak senggang, ini perlu dipanggil ya. Biasanya anak-anak ini, yaitu anak terisolasi, rata-rata biasanya anak yang kesulitan dalam hubungan sosial ya dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ini perlu dibantu oleh guru BK kalau punya waktu senggang ya. Bu bisa dipanggil ya anak-anak ini supaya mereka bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Ya. Terus berikutnya di bawahnya ini ada analisis kelompok ya. Ada analisis kelompok yang jumlahnya 3 orang. Ternyata ada 3 kelompok. Jadi kalau ada pembentukan kelompok, ini kecenderungannya seperti ini. Ada Didi, Erawati, Asri. Ada Hesti, Ramadhani, Rani. Ada lagi Neneng, Yuhyadi, Seva, dan Nini. Nah, ini ada 3 kelompok atau grup. Dan yang paling depan ini kecenderungan menjadi ketua kelompoknya, yang isinya 3 orang. Kemudian ada kelompok yang isinya 4 orang, juga jumlahnya 4 orang. Yang isi 5 orang nggak ada, isi 6 orang nggak ada, yang isi 7 orang ada. Muzakir, Nisa, Arif, Nini, Purwati. Dan kecenderungan yang jadi ketua adalah siswa yang nomor urut pertama, seperti itu. Ya, ini jadi analisis per kelasnya tentang yang pilihan pertama, Bapak Ibu. Pertanyaan A1 tadi. Siapa teman yang paling dekat dengan Anda ya? Jadi analisisnya bermacam-macam ternyata ya. Hati-hati dengan satu pertanyaan, tapi kalau itu dalam bentuk hubungan sosial, itu sangat kompleks hasil analisisnya. Oke, kita akan melihat hasil analisis pertanyaan B1 ya. Siapa teman yang ingin Anda hindari atau teman yang sering mengganggu Anda? Semuanya ditulis. Nah, di sini langsung keluar hasilnya ya. Ya, kebetulan Bapak Dasino ya di sini banyak ditolak oleh teman-temannya. Maaf ya Pak, ini hanya simulasi ya, bukan sungguhan. Tapi nanti di kelas akan kita praktekkan bagaimana cara membaca data ini. Nah, Bapak Ibu, di sini langsung terlihat siswa yang paling kontroversial ya istilahnya, paling banyak ditolak ya. Ini artinya apa? Boleh jadi siswa yang paling banyak ditolak adalah siswa yang troublemaker atau bos geng ya, atau yang sering mengganggu teman-temannya. Ya, seperti itu. Ini cukup dari pertanyaan B1 ya. Kemudian ini ada saling menolak ya. Saling menolak itu apa?
mereka itu bermusuhan ya. Biasanya ada masalah sosial. Jadi boleh jadi sebelumnya mereka itu teman dekat, tapi ada pengkhianatan atau bagaimana merasa dikhianati, mereka akhirnya bermusuhan, saling menuduh. Maka jadilah saling menolak. Apa yang bisa kita dapatkan ya dari data ini? Oke, paling kontroversial. Artinya kita tahu nanti di kelas A ini bos gengnya atau troublemakernya si A. Di kelas B bos gengnya atau troublemakernya adalah si D. Jadi kita akan tahu ya lihat data ini. Kemudian saling menolak. Ini misalkan tadi ya si A ini sudah masuk 3 hari, tidak masuk 3 hari, lalu wali kelas lapor ke kita dan kita menghubungi orang tuanya dan ternyata kata orang tuanya sudah berangkat dan kita melakukan pertanyaan kepada teman dekatnya. Jika tidak ada jawaban, maka kita bisa memanfaatkan ini. Apakah ada saling menolak? Kalau ada, berarti si anak ini nggak masuk sekolah karena ada saling bermusuhan dengan teman yang ini, ya, dengan teman yang ini, ya, kemungkinan seperti itu. Kemudian di bawahnya ini neglikti, yaitu siswa yang ditolak satu atau dua teman-temannya seperti itu. Itu hal yang wajar. Dan yang terakhir adalah tidak ditolak sama sekali alias netral. Ini artinya anak yang baik-baik, Bapak Ibu. Tidak ada masalah dengan teman-temannya ya. Oke, sudah di sini ada analisisnya ya. Kemudian di sini juga ada dalam bentuk matriks ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Terlihat ini otomatis ya. Bapak Ibu isi angket tadi sudah otomatis teranalisis aneh-aneh ya di sini ya. Kemudian ada juga dalam bentuk grafik sosiometrinya. Oke, kita kecilin dulu jumlah siswanya ya. Berapa ini jumlah siswanya tadi? Kita buat 25 aja. Baik, di sini akan ada apa namanya? Grafiknya Bapak Ibu seperti ini. Nah, Bapak Ibu, grafik ini adalah gambaran sosial siswa ya, persiswanya. Juga gambaran seperti kita ya. Artinya apa? Di sini yang warna hijau adalah yang dipilih, teman yang memilih kita. Yang warna merah adalah teman yang menolak kita. Seandainya warna merah lebih banyak daripada warna hijau, berarti kita bermasalah dengan lingkungan sosial kita. Kita lebih banyak ditolak daripada dipilih oleh teman-teman kita ya. Ini terlihat. Dan ini sebenarnya wajar sih karena ini adalah dinamika sosial ya, hubungan sosial ya. Dan ini wajar, cuma jika ada siswa yang merahnya lebih banyak seperti ini, maka ini perlu pendampingan khusus dari guru BK ya Bapak Ibu. Ini seperti kehidupan kita ya. Ada yang suka kita, ada yang tidak suka kita ya seperti itu. Syukur-syukur yang nggak suka nggak apa-apa, yang penting nggak disantet gitu aja Bapak Ibu. Oke, jadi ini kalau kita kaitkan dengan lingkungan di sekitar kita kurang lebih seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, seandainya kita menggunakan analisis sosiometri ini dalam skala luas, misalkan kepilihan pilihan kepala desa, maka kita akan bisa melihatnya gambaran dari masyarakat terkait sama kepala desa ya, misalkan seperti itu contohnya saja. Ini tapi kita nggak bicara itu, kita bicara untuk lingkungan sekolah saja. Nah, kemudian di sini ada indeksnya, dianalisis ya. Kemudian ada peringkat top siswa yang paling banyak dipilih oleh temannya. Ini urut ya, urut dari yang terbanyak sampai yang sedikit-sedikit ya, top. Kemudian ada eh, kebalikannya, ada peringkat RS rejection status. Ini dari yang paling ditolak, paling banyak ya. Mau dibuat berapa? 10 juga bisa ya. Bayangkan Bapak Ibu, dari angket tadi yang sederhana, siapa teman yang Anda dekati, Anda dekat dengan Anda, dan yang kedua, siapa teman yang ingin Anda jauhi atau mengganggu Anda. Analisinya bermacam-macam, Bapak Ibu, seperti ini ya. Apa saja tadi? Ada karakter siswa, ada siapa saja yang milih kita, ada populer, ada saling memilih, saling menolak, neglikti, isolasi,
kemudian ada macam-macamnya, Pak. Ada penggabungan kelompok belajar ya tadi itu. Jadi dengan satu pertanyaan simpel, analisisnya itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah gambaran kecil dari Facebook, ya, X, ya, juga media sosial lainnya, Bapak Ibu, Instagram. Artinya apa? Bapak Ibu dengan satu like di YouTube atau di Instagram, kemana? Facebook itu sudah tahu kita itu di posisi mana, Bapak Ibu. Seperti analisis seperti ini. Ya, kita di posisi mana dan siapa teman yang dekat dengan saya, siapa teman yang jauh dengan saya, siapa teman yang saling memilih, saling menolak, ya, saling melike atau unlike, ya, semuanya itu sebenarnya terlihat. Makanya kita harus sampaikan ke siswa kita itu harus hati-hati ya punya media sosial ya. Apalagi di Facebook ya, kita foto kita lengkap, video kita, status hubungan kita, terus kita like satu orang, maka analisisnya kita akan masuk ke dalam jaringan sosiometri seperti ini. Dan Facebook itu logonya memang kayak gini, hubungan sosiometri itu sebenarnya. Ya, jadi hati-hati dan jangan sebar data-data vital ya ke media sosial. Itu sangat berbahaya. Ya, bayangkan ya Bapak Ibu semuanya seperti ini ya. Jadi ini gambaran-gambaran ya, gambaran saja dengan analisis sosiometri. Ini ada setungnya, ada covernya. Nanti kalau mau dicetak yang tadi bisa di print, bisa dibuat laporannya. Tapi jangan dibagikan ke siswa karena ini adalah dokumen rahasia ya. Kenapa nanti siswa bisa ada masalah ya dengan teman-temannya yang sebelumnya nggak ada masalah gara-gara analisis ini bisa ada masalah ya. Oke, ini banyak menu-menunya saya kira ini bisa diabaikan ya. Baik, Bapak Ibu, begitulah kita menganalisis keadaan sosial siswa kita. Jadi kita nanti akan tahu di kelas A ini keadaan sosialnya bagaimana, di kelas B keadaan sosialnya bagaimana, siapa troublemakernya, siapa bintangnya atau siswa populernya, siapa yang eh, introvertnya, itu semuanya terlihat di sini. Jadi walaupun guru BK nggak punya jam untuk ngajar dulu ya, dengan menganalisis sosiometri ini, kita tahu di kelas ini ya petanya terlihat, tapi nggak perlu disampaikan, cukup senyum-senyum saja ya Bapak Ibu. Kalau tahu keadaan siswa kita ya seperti itu dengan analisis sosiometri. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi materinya. Jadi apa sih faktor-faktor yang bikin siswa itu populer? Yang pertama itu kepribadiannya menarik. Yang kedua prestasi akademis ya. Jadi karena punya prestasi nilai atau prestasi di olahraga. Yang ketiga karena terlibat dalam kegiatan sekolah misalkan ekstrakurikuler, klub atau organisasi. Yang keempat ini urutan terakhir ternyata penampilan fisik atau gaya busana. Jadi siswa siswa populer itu yang paling utama adalah kepribadian ya, bukan penampilan fisik. Ini nomor terakhir ya. Masuk juga tapi nomor terakhir. Kemudian faktor siswa yang kontroversial itu apa? Yang pertama itu biasanya unik dan kreatif ya. Ini bisa positif atau negatif. Unik dan kreatif. Kemudian yang kedua memiliki sifat provokatif ya. Kemudian yang ketiga terlibat dalam konflik, ikut-ikut konflik. Dan yang terakhir adalah berperilaku negatif. Maka ini bisa menjadikan siswa kita itu kontroversial ya. Jadi apa sih manfaat deteksi dini dengan sosiometri ini? Jadi manfaatnya yang pertama kita bisa mengidentifikasi siswa yang merasa terisolasi atau kurang diterima bahkan ditolak oleh teman sekelas. Jadi kita tahu ya mengidentifikasi. Yang kedua, membantu sekolah mengatasi konflik antar siswa. Ya karena sekolah tahu, oh ini lagi berkonflik, oh ini lagi saling memilih, oh ini kelompoknya ini ya, tahu ya datanya. Kemudian mendukung pertemanan yang sehat dan inklusif, nggak membeda-bedakan ya. Kemudian mengetahui siapa yang terlibat dalam kontroversial,
dan ketidaknyamanan. Oh, guru sudah tahu di kelas sana itu bos gengnya ini, di kelas sana troublemakernya ini ya. Di kelas sana yang populer ini ya, sudah tahu. Kemudian kita bisa menempatkan siswa dalam kelompok belajar yang efektif. Ya, jangan kasihan siswa yang lemah nanti di, dikelompokkan dengan pembuli. Wah, itu kasihan ya mereka. Nah, kemudian sosiogram dapat membantu memahami dinamika interaksi antar siswa. Dan yang terakhir, sebagai referensi membuat program BK dapat lebih tepat sasaran. Oke. Jadi Bapak Ibu, ayo jalankan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Jadi kapan dilaksanakan di sekolah kita, sekolah yang nyaman dan kondusif dari sekarang ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya kira begitu pemaparan dari kami dan kita akan coba buka sesi diskusi ya. Monggo silakan yang mau bertanya atau diskusi langsung dibuka saja mic-nya. Kita santai-santai saja. Monggo, mungkin masih ada yang penasaran. Monggo, Ibu Kiswan ya. Monggo silakan. Oke, terima kasih Ya Pak Bapak, atas maaf. Ya, silakan. Pak. ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf Pak, tadi saya sudah masuk agak terlambat, jadi saya menyimak beberapa materi terkait dengan em, sosiometri yang digunakan untuk mengukur eh, sosial apa penilaian Bu. interaksi sosial siswa ya Pak. Ye, hubungan Ya sosial jadi siswa. ini kan ya ya saya kan di sekolah saya kan di daerah 3T. Jadi untuk program bednya enggak terlalu dilakukan di sekolah-sekolah, mengingat terlalu membutuhkan guru BK, kecuali guru BK-nya sudah ASN bisa diterima secara luas. Tapi untuk diterima untuk honornya juga belum terlalu dibutuhkan. Jadi penilaian saya, jika kita sudah ditugaskan ke sekolah dengan linearitas kita sebagai seorang guru BK, apa yang kita lakukan pertama kali masuk ke sekolah untuk membuat program di sekolah itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kelanjutannya untuk kita dapat menjalankan program kita. Karena saya lihat untuk kurikulum itu tidak ada jadwal untuk guru BK-nya. Mohon solusinya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Kiswan, terima kasih. Apa yang harus kita lakukan saat pertama kali pindah ya? Ya, kita mengikuti standar dari sekolah tersebut, Bapak Ibu. Jadi, setiap sekolah kebijakannya berbeda-beda. Secara umum, guru BK itu memang tidak punya jam, tapi sebenarnya jadwalnya padat ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebenarnya guru BK lah yang menjadi eh, pilot ya untuk mengetahui keadaan siswa non kognitif ya. Baik itu bimbingan pribadi, karir, bimbingan belajar, dan juga bimbingan sosial. Jadi itu yang harus dilakukan guru BK, melakukan bimbingan kepada siswa empat hal tadi, bimbingan pribadi, bimbingan karir, bimbingan belajar, dan bimbingan sosial. Nah, ini adalah salah satu bimbingan sosialnya. Ya, untuk bimbingan belajar, tetap kalau ada masalah belajar, guru BK lah yang bertanggung jawab. Untuk guru akademik, itu urusan mereka, masalah dengan nilai mata pelajarnya masing-masing. Tapi guru BK lah yang harus membantu jika siswa kesulitan dalam belajarnya. Apa yang harus dilakukan? Biasa standar. Yang pertama AKPD ya, menganalisis dulu kebutuhannya, baru nanti kita lakukan program seperti itu. Dan standarnya Bapak Ibu terserah mau dimulai dari mana ya. Melakukan tes gaya belajar, kemudian melakukan tes bakat minat ya atau minat karir. Salah satunya juga untuk sosial, hubungan sosial, kita bisa menggunakan alat seperti ini ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan
kebijakan ya, memang secara kebijakan guru BK itu tidak punya jam, Bapak. Tapi kalau mau kreatif, jam itu nggak harus jam kelas. Kita bisa menggunakan media online, media grup Facebook, WA, ya. Nanti kita bisa video call. Mau mengadakan tes seperti ini juga cukup di WA. Jadi kita setiap kelas harus terkumpul, cukup dikasih perintah di WA. Mereka bisa melakukan tes ini secara online dari rumah. Dan hasilnya kita juga punya datanya, ya seperti itu. Untuk kebijakan, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena itu kebijakan Pak Menteri, Bapak. Jadi, demikian, Bapak. Monggo, Bapak Ibu, yang diskusi atau masih mau nambah, Bapak? Memang kita sebagai guru BK kayak yang menjadi anak tiri, tapi sebenarnya kalau masuk kelas itu juga kalau jumlah ruang kelasnya itu banyak ya. Saya dulu pernah mengajar jumlah kelasnya itu total ya, total ruang kelasnya bukan jumlah per siswanya, bukan. Itu sekitar 35 ya. Jadi kalau jadi guru BK, mereka eh, bagian mereka itu kan bagian ini ya, bagian ada merekapan. Nanti masuk ke BK, kita rekap. Pengerjakan itu saja belum selesai berhari-hari, apalagi melakukan tes yang jumlah siswanya banyak ya, seperti itu. Makanya perlu banyak tim untuk guru BK bagi sekolah yang besar. Seperti itu. Monggo, Bapak Ibu, eh saya coba lihat. Baik, kalau tidak ada, ini Ibu Neneng Ruhyati. Monggo, silakan. Assalamualaikum. Ini saya mau tanya, ketika mau apa namanya mengadakan tes itu kan dengan kertas ya, tanya langsung di kelas dan dikumpulkan. Bisa itu data itu kemudian dimasukkan oleh gurunya langsung, tidak melalui WA web gitu, tidak melalui WA, tapi dengan di kertas dulu gitu. Kemudian kita datanya kita simpan, kemudian kalau sudah kita sempat kita masukkan sendiri oleh gurunya ke link tadi gitu. Bagaimana Pak? Ya, bisa, Bu. Bisa. Jadi ada dua cara. Yang pertama online. Yang tadi itu online menggunakan Google Form. Kemudian itu jika memungkinkan ya, jika dengan catatan Mhm. sekolah Iya. sudah memperbolehkan siswa bawa HP atau bawa laptop Mhm. dan ada akses internet di sekolah. Jika tidak ada, Iya. kita bisa menggunakan angket versi cetak. Angket versi cetak ini ya seperti biasa Bapak Ibu melakukan tes, misalkan tes IQ dan hasilnya kan nggak usah dimasukkan sekarang, nggak apa-apa. Yang penting Iya data gitu ini masih kan ada. gitu ya. Seperti itu. Mhm. Gitu. Iya, iya, gitu. Saya suka masuk kelas kalau ada jam kos, saya sebar kertas, manual lah ditulis siapa yang ingin Anda dekati dan sebagainya seperti itu. Tapi nanti hasilnya itu kan ketika kita sedang tidak sibuk baru kita masukkan datanya atau secara tertulis saja di kertas seperti gitu. Jadi bisa Pak, ya, itu ya gitu ya Pak ya. Bisa, Bu. Jadi untuk ngisi input jawaban itu bisa kapan-kapan ya. Tapi Iya. tidak terlalu lama contohnya. Gitu. Lagi tidak sibuk gitu baru dimasukkan input datanya Iya, benar Ibu. ya. Jadi bisa kesimpulannya Bu. Iya, makasih. Sama-sama Ibu. Cuma kalau bisa tidak terlalu lama Ibu. Misalkan itu dibuat semester 1, tahu-tahu nanti diisi semester 2. Kenapa? Itu datanya nanti akan tidak valid karena eh, dinamika sosial itu selalu berubah-ubah. Boleh Iya. jadi sekarang saya berteman, tapi karena ada masalah saya dengan sahabat saya, maka saya jadi musuhan seperti itu. Oh iya, satu lagi Pak, mau saya Iya, tanya, ini untuk sosiometri itu diteskannya sama anak bisa setiap satu semester sekali, 1 tahun sekali gitu. Karena saya anak-anak saya kasih sosiometri di kelas 7, nanti kelas 8, kelas 9 juga gitu. Seperti itu.
Iya, Atau boleh Bu. hanya dalam 3 tahun sekali saja? Oh enggak, lebih sering lebih baik Bu. Tapi minimal minimal siswa harus saling mengenal minimal 3 bulan. Jadi kalau siswa baru itu nggak bisa kita langsung lakukan tes sosiometri ya. Tunggu dia I- mereka kenal minimal 2 bulan, baru kita lakukan tes. Berikutnya kita bisa melakukan tes bertahap. Misalkan kalau banyak waktu bisa dilakukan setiap 1 semester, tapi kalau nggak banyak waktu, guru BK-nya minimal 1 tahun 1 kali. Itu Di sebagai gambaran kita apa namanya? Kita biar tahu kondisi sosial siswa di setiap kelas. Manfaatnya seperti itu. Iya, terima kasih. Hmm. Ya, sama-sama Ibu. Monggo, Bapak Al-Fajri, monggo silakan. Baik, sedikit bertanya Pak terkait dengan sosiometri ini. Kan sosiometri ini kan berkaitan dengan hubungan sosial peserta didik. Nah, pertanyaannya itu apakah sosiometri ini mana yang lebih efektif gitu Pak? Ketika nanti kita pembuatan LKPD, apakah sosiometri ini lebih efektif digunakan dalam pembuatan sosiometri dibandingkan dengan instrumen yang lain seperti AUM, DCM dan segala macamnya gitu? Kembalikan. Ya, terkait efektif atau tidak, itu tidak bisa di sosiometri tidak bisa dikaitkan dengan AUM, AKPD ya, atau tes-tes yang lain, misalkan tes gaya belajar. Jadi ini tugas guru PK ya, Bapak. Ada bimbingan pribadi, bimbingan belajar, bimbingan karir, dan bimbingan sosial. Nah, untuk sosiometri ini masuk ke bimbingan sosial. Untuk bimbingan karir bisa menggunakan tes bakat minat. Nah, untuk AKPD itu adalah alat untuk mendeteksi kebutuhan siswa. Ya. Analisis kebutuhan peserta didik ya AKPD. Kemudian AUM alat ungkap masalah. Itu biasanya terkait sama masalah pribadi dan belajar serta karir ya. Untuk sosial itu kita bisa menggunakan sosiometri seperti itu. Jadi tesnya itu berbeda-beda. Semakin banyak kita memiliki alat tes bagi siswa kita, maka itu akan lebih komprehensif bagi kita untuk memahami setiap siswa ya, setiap individu siswa kita. Misalkan tentang gaya belajar, oh siswa ini gaya belajarnya ini, tentang karir, oh siswa ini karirnya seperti ini, sosialnya menggunakan sosiometri. Kemudian untuk AUM-nya kita bisa menggunakan AUM. Jadi kalau sekolah-sekolah yang mahal itu ya, mereka akan sering melakukan tes seperti ini. Jadi raportnya itu tidak hanya sekedar raport akademik, di belakang itu akan ditempel raport-raport hasil tes yang dilakukan oleh guru BK ini. Makanya orang tua merasa puas ya, karena sekolah itu membantu siswa bukan hanya sekedar dari sisi akademiknya, tapi dari sisi segalanya ya, termasuk bimbingan yang 4 ini. Tuh. Oke, demikian Bapak. Monggo. Oke, monggo kalau misalkan ada yang masih mengganjal bisa disampaikan lagi. Monggo. Tadi siapa tadi? Kita diskusi santai. Mungkin Bapak Ibu masih kaget ya, ternyata sosiometri dari 2 pertanyaan itu analisisnya bermacam-macam ya Bapak Ibu. Dan setelah kita tahu ini, jangan berhenti di sini. Ini harus ada tindak lanjut untuk siswa yang terisolasi. Kita harus bantu mereka supaya bisa lebih mudah bersosialisasi. Untuk siswa yang saling menolak, nah, itu perlu dipanggil ya. Kalau misalkan guru BK banyak nganggur ya atau santai, tinggal dipanggil aja, lihat data ini. Oh, ini siswa saling menolak. Ini berarti lagi bermusuhan. Itu bisa kita panggil. Atau siswa yang eh, kontroversial ya. Wah, ini kalau misalkan ada 10 kelas lumayan ya. Itu baru satu analisisnya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi alat ini adalah alat, tapi kitalah yang harus menjadi man behind the gun ya. Jadi setelah kita tahu yang kelihatan kelas itu baik-baik saja, tapi setelah dianalisis, oh ternyata kelas ini tidak baik-baik saja. Itu menjadi tugas guru BK. Jadi jangan sampai tahu-tahu tahun ajaran baru
dapat 3 bulan ada 50 siswa mutasi keluar. Nah, itu berarti kesalahan guru BK. Kenapa? Karena guru BK nggak memahami keadaan siswanya ya. Kalau sampai banyak siswa yang mutasi. Karena kalau siswa memutasi itu seharusnya itu melewati guru BK dan bisa diselesaikan dulu masalahnya sehingga mereka tidak jadi mutasi. Kecuali pindah ya seperti itu. Kalau hanya masalah-masalah apa namanya masalah-masalah yang bisa diselesaikan oleh guru BK, maka guru BK harus tahu duluan. Ya, ini salah satu cara untuk mengungkap masalah sosial siswa. Demikian. Oke, monggo Bapak Ibu dibuka saja mic-nya jika mau diskusi. Kalau sudah cukup, kalau nggak ada yang buka mic, kita akhiri ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Kiswan. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatan yang keduanya. Ya, mohon maaf Pak, saya mau bertanya lagi karena saya alhamdulillah kemarin baru lolos seleksi ASNP 3K di guru ahli pertama bimbingan konseling. Jadi saya harus lebih belajar banyak lagi persiapan Wah, menuju ke selamat Bapak. sekolah yang ditempatkan. Ya Pak. Ini Pak saya mau tanya terkait dengan alat pengukuran ini kan ada beberapa alat yang diukur misalnya ada selain sosiometri ada AUM kemudian ada DCM. Untuk DCM itu kan saya pernah pelajari waktu saya masih kuliah tapi itu sudah 5 tahun yang lalu. Apakah ada pengembangan untuk eh, alat-alat tes ini atau kita bisa gunakan alat-alat yang kemarin kita dapat saat kita masih di bangku kuliah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, untuk sosiometri ini apakah digunakan di awal semester atau eh, di pertengahan semester, misalnya bulan ketiga di semester 1 misalnya bulan Maret. Karena yang saya lihat itu kan ada sekolah yang mempunyai rombelnya ada 6, ada 3 dan siswanya hampir lumayan banyak, Pak. Itu bagaimana cara kita meminimalisir untuk melaksanakan sosiometri ini. Terima kasih. Oh, baik. Untuk terkait masalah DCM, apakah masih bisa dipakai? Bisa, Pak. Masih bisa dipakai DCM di masa kita masih kuliah, masih bisa dipakai. Pertanyaannya, apakah harus seperti itu? Apa perlu pengembangan? Bisa dikembangkan. Kenapa? Karena DCM itu adalah alat untuk mendeteksi masalah. Sedangkan waktu kita pembuatan DCM itu kalau nggak salah 20 tahun lalu, dan itu masih belum terakomodasi untuk masalah yang ada di era sekarang. Di era sekarang ini masalah banyak ya, masalah terkait sama media sosial ya. Ada siswa sampai nggak masuk sekolah gara-gara dibully di media sosial. Ada gara-gara pacarnya nge-like Instagram eh, cewek lain, akhirnya dia nggak masuk sekolah atau putus asa atau apa gitu ya. Ada yang sakit gara-gara main game online, itu sudah nggak ada di DCM, itu bisa kita tambahkan sendiri. Kemudian yang dirasa sudah tidak relevan bisa kita ubah, disesuaikan dengan masalah-masalah yang ada di era sekarang ini. Ya, jadi begitu Bapak. Jadi kayak alat-alat seperti itu bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Gitu. Nggak saklek harus seperti itu. Jadi misalkan Bapak ingin melihat situasi terkini, itu memang banyak hal-hal yang dulu tidak ada, sekarang ada. Seperti itu. Sakit karena kebanyakan medsos, sakit karena apa namanya, kebanyakan main game online, sakit karena pinjol, ada ya. Kemudian nggak bisa konsentrasi belajar karena media sosial, misalkan pacarnya nge-like apa, melike orang yang joget selain dia, seperti itu. Itu banyak masalah-masalah baru. Nah, kemudian bagaimana cara melaksanakan tes DCM ini? Apakah kapan ya waktu yang tepat? Untuk siswa baru minimal 3 bulan ya, minimal 3 bulan. Nggak bisa langsung siswa baru masuk dilakukan tes sosiometri ini. Kenapa? Karena mereka belum kenal. Kalau Ya. 3 bulan mereka sudah kenal. Untuk berikutnya bebas, mau dilaksanakan semester 1 untuk kelas berikutnya ya, misalkan kelas 2 atau kelas 8 9 atau kelas 11 12 itu bisa dilaksanakan semester 1 semester 2 setahun 1 kali, setahun 2 kali itu bebas.
seperti itu. Itu Bapak. Oke. Dan kita diskusi saja santai-santai, oke, Bapak. Bapak Gisman. Jadi Ya Pak, eh, kalau saya mau bertanya, kayaknya lebih lebih banyak lagi saya mau bertanya, tapi mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya, ya dipersilakan aja Pak. Kalau memangnya mereka nggak mau bertanya lagi, baru saya mau bertanya kembali lagi. ini baik. Monggo, satu kali lagi pertanyaan Bapak Ibu. Jika tidak ada, kita akhiri. Nanti kita absen-absen dan kita tetap buka lagi sesi diskusi, oke, santai-santai, oke.